Om Swastiastu. Kepada yang terhormat pembimbing satu saya, Profesor Dr. Ketut Darsana MPD Kon selaku pembimbing satu saya, sedangkan Dr. Kadek Surenate MPD Kon selaku pembimbing dua saya. Perkenalkan, saya Igu Silana Agung Angan Biasama, NIM 1611011017. Saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul efektivitas konseling kognitif behavioral terapi dengan teknik modeling untuk meningkatkan self heteroseksual. Pertama, saya akan membahas mengenai bab 1, yaitu pendahuluan. Latar belakang masalah. Berdasarkan hasil pengamatan terhadap siswa di sekolah menunjukkan karakteristik siswa ditemukan 10% siswa mampu bergaul dengan lawan jenis, 9% siswa mampu memberikan kasih sayang terhadap lawan jenis, 7% siswa mampu memberikan perhatian terhadap lawan jenis. Namun sebaliknya, 3% siswa bergaul dengan sesama jenis, jarang berkomunikasi terhadap lawan jenis, itu 5%, sedangkan siswa malas menolong teman yang lawan jenisnya sebanyak 4%. Adapun bab 2 yang akan saya jelaskan mengenai landasan teori. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai konseling CBT atau konseling kognitif behavioral therapy. Menurut Corey 2012, CBT merupakan suatu teori yang menghubungkan antara perilaku ke kognitif dengan kognitif, yang mana perilaku yang nampak pada diri individu tersebut berdasarkan hasil dari pengaruh kognitifnya tersebut. Sedangkan teknik modeling adalah teknik modeling bertujuan untuk mengubah perilaku seseorang dengan media sebagai modelnya, baik itu model berupa simbolik maupun live atau penokohan. Setelah itu ada definisi dari self heteroseksual. Self heteroseksual menurut Darsana 2013 adalah karakter seseorang untuk tertarik terhadap lawan jenis. Dalam self heteroseksual ini ada 3 indikator. Yang pertama itu ada mampu bergaul dengan lawan jenis. Yang kedua, mampu memberikan kasih sayang terhadap lawan jenis. Dan yang ketiga, mampu memberikan perhatian terhadap lawan jenis. Kerangka berpikir. Dalam meningkatkan self heteroseksual yang rendah, digunakannya suatu teori CBT dengan teknik modeling yang bertujuan untuk menghubungkan antara kognitif dengan behavioral, yang perilaku yang nampak pada diri individu yang dipengaruhi oleh kognitif sebagai sumbernya. Sedangkan digunakannya modeling adalah untuk mengarah atau mengubah pada perilaku seseorang yang dibantu sebagai suatu media sebagai modelnya. Bab 3 mengenai metodologi penelitian. Jenis penelitian ini kuantitatif karena data yang dikumpulkan adalah data kuantitatif berupa skor. Rancangan penelitian yang saya gunakan adalah RCT, Randomized Control Trial Design. Ini merupakan rancangan penelitian saya, yaitu RCT. Populasi dan sampel. Populasi yang saya gunakan adalah seluruh kelas 10 dengan jumlah 446 siswa yang berlokasi di SMK Negeri 1 Singaraja yang beralamat di Jalan Pramuka. Dan yang kedua ada sampel yang saya gunakan adalah simple class random sampling, di mana saya mengambil secara acak kelas dan yang saya tentukan sebagai kelas eksperimen dan kelas kontrol. Dan yang saya tentukan sebagai kelas eksperimen saya adalah kelas 10A OTKP, sedangkan kelas A BDPM saya gunakan sebagai kelompok kontrol saya. Adapun prosedur penelitian yang akan saya laksanakan, yang pertama ada persiapan penelitian, mengurus izin ke sekolah, menyusun instrumen penelitian, uji coba instrumen, melakukan observasi dan penyiapan RPBK. Setelah itu ada pelaksanaan penelitian,
yaitu pemberian pretest. Itu dalam pemberian pretest dalam menggunakan desain CBT, dengan menggunakan desain RCT ini, pretest saya gunakan untuk dua kelas, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Yang kedua, pemberian treatment yang saya berikan adalah teori konseling CBT dengan teknik modeling. Dalam pemberian treatment ini, saya akan memberikan dengan kelas yang saya berikan hanyalah kelas eksperimen saja. Sedangkan yang terakhir adalah mengadakan post test, di mana post test tersebut yang saya gunakan dengan dua kelas, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol sebagai data akhir. Baik, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.